Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Tahulandari, NIM saya 204105020065. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2 angkatan 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan mereview 3 materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC FEI tentang yang pertama yaitu ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, yaitu perekonomian 3 sektor. Kemudian yang kedua, ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau perekonomian 2 sektor. Kemudian inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dalam Islam. Nah, jadi apa sih perekonomian 3 sektor itu? Nah, jadi perekonomian 3 sektor yaitu perekonomian yang melibatkan pemerintah, kemudian perusahaan dan juga rumah tangga. Kalau perekonomian 2 sektor apa? Perekonomian 2 sektor yaitu perekonomian yang melibatkan rumah tangga dan juga perusahaan. Jadi pemerintah di sini tuh tidak ikut andil. Perbedaannya di situ. Kalau di 2 sektor itu tidak ada pemerintah, kalau di 3 sektor itu ada pemerintah. Kemudian campur tangan pemerintah ini menimbulkan beberapa perubahan seperti pungutan pajak oleh pemerintah untuk menambah agregat pada industri. Kemudian pajak juga menaikkan pembelanjaan agregat. Kalau di perekonomian 2 sektor itu tidak ada pajak dan juga tidak ada penaikan pembelanjaan agregat. Kalau di perekonomian 2 sektor, pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Kalau di perekonomian 3 sektor, tujuan dari pendapatan rumah tangga itu untuk tabungan, konsumsi, dan juga bayar pajak. Nah, syarat dari keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor yaitu penawaran agregat AS sama dengan agregat demand atau AD. Nah, bagi perekonomian yang tidak memiliki perdagangan dengan luar negeri itu AS sama dengan Y. Sedangkan keseimbangan perekonomian 2 sektor itu terjadi apabila yang pertama, pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan juga investasi yang dinotasikan dengan Y sama dengan C plus I. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan yang dinotasikan dengan I sama dengan S. Selanjutnya tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dalam Islam. Inflasi itu apa sih? Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Nah, selanjutnya macam-macam inflasi. Inflasi itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama berdasarkan sifat, ada inflasi merayap, menengah, dan juga tinggi. Ada juga permintaan dan juga penawaran. Kemudian berdasarkan asal inflasi, ada inflasi dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Kemudian apa sih yang menyebabkan inflasi itu? Inflasi itu disebabkan oleh inflasi permintaan dan juga penawaran serta campuran. Kemudian pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Pembagiannya itu yang pertama ada natural inflation yang mana disebabkan oleh alamiah, yaitu yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Kemudian inflasi human error inflation, yaitu yang mana disebabkan oleh manusia seperti korupsi, pajak berlebihan, dan lain sebagainya. Kemudian dampak inflasi itu apa? Inflasi berdampak pada menimbulkan gangguan pada fungsi uang, kemudian melemahnya semangat masyarakat untuk menabung, serta meningkatkan kecenderungan berbelanja, dan juga menginvestasikan pada hal-hal yang kurang produktif seperti itu. Kemudian solusi dari inflasi itu apa? Inflasi itu solusinya yaitu dengan kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.